dan juga Julo. Nah, ini ada desi lapangannya teman-teman ya, jadi jangan kaget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Semakin hari semakin kuat mental, nambah wawasan, dan semakin kuat lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah satu pinjol keluar dari daftar 90 pinjol resmi. Dan buat yang masih galbay, perhatikan ada beberapa pinjol yang mungkin kalian butuh update tentang informasi terbarunya. Apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah sekali ya saya informasikan kepada kalian ada satu pinjol resmi hengkang dari daftar 97 pinjol legal di Indonesia. Nah, pinjol ini bernama pinjol ringan. Nah, ini dia teman-teman ya, alhamdulillah OJK cabut izin pinjol legal ini berikut daftar 96 fintech resmi OJK per Mei 2025. Ini baru aja diupdate kemarin hari Rabu ya. Kita baca informasinya. OJK kembali mencabut izin salah satu perusahaan pinjol. Dengan demikian jumlah pinjol legal yang berizin dan terdaftar OJK pada Mei tersisa 96 nama. OJK mencabut izin perusahaan P2P Lending atau pinjol dari PT Ringan Teknologi ataupun pinjol ringan. Berdasarkan pengumuman di situs resmi OJK per 6 Mei, keputusan pencabutan izin usaha itu tertuang dalam surat Cap 17 D06 2025 per 24 April 2025. Alhamdulillah berkurang satu lagi teman-teman ya, tersisa 96 lagi. Alhamdulillah, semoga saja ini bisa membuat kalian lebih semangat lagi, karena apa, tidak ada yang akan bisa bertahan kalau semakin banyak orang yang galbay. Dengan telah dicabut izin usaha tersebut, OJK menyampaikan PT Ringan Teknologi Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang LPBBTI atau fintech lending. Selain itu, Ringan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya setiap yang galbay di sini otomatis akan auto lunas. Tersisa nanti tinggal tanggung jawab Ringan dengan para lendernya. Alhamdulillah tersisa 96 lagi pemain-pemain yang mungkin akan beredar di Indonesia. Kita akan lihat lagi berapa yang akan jatuh di tahun 2025 ini. Karena kalau kita lihat ya kan, dengan kondisi ekonomi seperti ini, ada sekitar 7 juta masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan, dan ada lagi beberapa stasiun televisi yang mem-PHK ratusan karyawannya, sehingga Indonesia tergolong negara jobless alias tidak ada pekerjaan. Nah, buat teman-teman semuanya perlu perhatikan, saya yakin sekali banyak pinjol saat ini yang ketar-ketir karena banyak orang yang akan memiliki alasan untuk tidak bayar, salah satunya adalah PHK. Karena yakin sekali banyak karyawan perusahaan yang menggunakan pinjol. Nah, dari beberapa pinjol-pinjol yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah beberapa pinjol yang aman untuk digalbay. Ketika kalian ada galbay di sana, perhatikan, tidak usah dibayarkan dulu. Karena apa? Kita tahu sendiri saat ini banyak yang galbay, otomatis orang tidak akan bisa memutar uangnya, dan otomatis orang-orang akan bertahan dengan uang yang ada. Jadi ya kita akan lihat apakah perusahaan pinjol ini akan terus bertahan ataukah mereka akan ramai-ramai mengklaim asuransi untuk melunaskan utang kalian. Kita akan lihat selanjutnya ya. Tetapi buat teman-teman semua ketahui, di sini saya ada beberapa catat buat kalian-kalian yang mungkin saat ini galbay dan sedang di PHK. Perhatikan lagi, jangan kaget seandainya saya update lagi yang terbaru ini untuk pinjol-pinjol yang resmi sudah ada DC lapangannya dan resmi bahwa pinjol-pinjol ini kalau mau digalbay harus lebih kuat mental dari beberapa pinjol yang sebelumnya saya sebutkan. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang terkaget-kaget gitu ya kan. Katanya Mbak ini nggak ada DC lapangannya, tapi kok tiba-tiba datang ke rumah saya. Katanya ini DC lapangannya sedikit, tapi kenapa datang ke rumah saya? Nah, ini saya updatekan untuk kalian. Bagi kalian yang galbay di pinjol-pinjol ini,
sekarang di PHK, tidak ada pekerjaan, berarti yang kalian punya saat ini adalah kekuatan untuk menghadapi DC, kekuatan untuk berbicara. Saya belum tahu kapan akan saya bayar. Kalau seandainya saya mau bayar, pasti saya akan bayar langsung ke aplikasi. Nah, itulah yang perlu kalian tekankan ya. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini yang harus kalian dibilang waspada juga tidak, hanya perlu kekuatan lebih sedikit lagi agar lebih siap menghadapi yang akan datang. Nah, yang pertama itu adalah Findaya. Pinjol ini adalah GoPayLater dan GoPinjam. DC lapangannya itu akan datang setelah 2 bulan galbay. Nah, jadi pertanyaan, setelah 2 bulan galbay terus datang lagi, terus dia datang, apakah dia akan datang lagi selanjutnya? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Yang galbay di GoPayLater atau GoPayPinjam bukan kalian saja, tetapi DC dari Findaya ini luar biasa resek. Bahkan ada yang sampai dipecat dari perusahaannya. Tapi saya yakin kalian bisa menghadapinya. Karena apa? Kalau kalian punya alasan kuat untuk mengatakan bahwa kalian belum berdana saat ini, pastinya kalian bisa menghadapi setiap situasi yang akan datang kepada kalian. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi, ada kami ini tidak ada isi lapangan, tetapi dia ada paket-paket sampai saat ini masih ada. Kemudian dia keluar kondar. Kemudian ada beberapa orang menginformasikan bahwa DC lapangan bayarannya ada. Saya tidak bisa menjamin di daerah mana saja, tetapi yang banyak menginformasikan adalah di Surabaya. Dan untuk sekarang ini sudah mulai mereda, hanya teroran dan keluar kondar paling banyak. Lanjut lagi, itu ada Rupiah Cepat. Kemudian ada Indodana. Rupiah Cepat kebanyakan DC-nya di daerah Jabodetabek dan dia masuk ke dalam slik OJK. Kemudian Indodana. Nah, informasi terbaru saya sudah buatkan short buat kalian. Di sini ada mengatakan di Sulawesi, di Batam sudah mulai banyak DC Indodana. Kemudian di wilayah Sumatera Utara dan juga di wilayah Lampung sudah ada DC lapangan tersebar untuk Indodana. Dan informasinya Indodana ini hanya datang sekali saja DC-nya, kemudian tidak datang lagi. Jadi kalau seandainya kalian sudah datangin, kemudian dia mengancam akan datang lagi, sejauh ini belum ada yang datangin. Tetapi Indodana masuk ke dalam slik OJK. Lanjut lagi, itu ada Dana Rupiah dan Singa ID. Dan saya sampaikan sekali lagi, DC-nya datang setelah 1 tahun galbay. Artinya dari mulai 1 bulan galbay sampai mulai 12 bulan galbay, itu yang datang hanya teroran saja. Terorannya ada yang keluar kondar, ada juga yang tidak. Tapi lebih banyak tidak keluar kondar, hanya ke kondar saja. Kemudian setelah 1 tahun galbay masuk ke 2 tahun, DC-nya akan mulai banyak yang datang. Untuk Singa ID itu DC lapangannya masih banyak tersebar di wilayah Jabodetabek. Sebelumnya di Jogja, tapi di Jogja sudah mulai sedikit, dan sekarang kebanyakan di Jabodetabek. Datangnya itu setelah 2 bulan galbay. Ada yang 1 bulan galbay juga yang datangin, tapi banyak random. Lebih banyak ke 2 bulan galbay baru didatangin sama DC-nya. Dan rata-rata yang datangin hanya 1 kali saja untuk mengingatkan, kemudian DC-nya tidak datang lagi. Kemudian ada Cairin dan juga Shopee. Cairin DC lapangannya sampai ke Bandung. Nah, Cairin ini DC lapangannya datang ke pelosok teman-teman ya, pelosok Bandung. Tetapi random sekali, alias tidak semua yang didatangin yang galbay itu didatangi DC, tidak. Hanya beberapa saja. Dan informasinya yang datangi DC ini juga dari 100 orang yang galbay itu hanya 10-20 orang saja yang datangin. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan mungkin dia akan datang ke tempat kalian. Dan perlu diingat sekali lagi, yang datang ke rumah kalian itu bukanlah orang yang mengancam-ngancam ataupun memaki dan meneror kalian lewat WA. Itu adalah orang yang berbeda. Jadi sudah otomatis sekali orang-orang yang datang ke tempat kalian ini adalah orang-orang yang bisa kita katakan ada yang baik, ada juga yang kasar. Lanjut lagi Shopee. Shopee tidak ada isi lapangan, tapi Shopee keluar kondar. Ingat ya, Shopee keluar kondar. Kalau ada pun DC lapangan, banyak yang menginformasikan hanya di wilayah Jabodetabek saja. Kalau ada yang di luar, sejauh ini hanya bayaran saja. Dan itu retensinya dari 100 orang yang galbay hanya 5 yang didatangin. Ya, selebihnya mereka lebih banyak mendatangin untuk yang punya galbay di pinjaman khusus untuk penjual. Kemudian lagi ada Evoji dan Kredit Fast.
Kredivoji DC lapangannya itu galbay 300.000 pun kalian datangin di wilayah Jabodetabek. Ingat, hanya di wilayah Jabodetabek, selebihnya belum ada. Kemudian Kreditfast. Kreditfast ini DC lapangannya datang dari Kredivo. Ya, nah untuk Kreditfast ini DC lapangannya itu tidak semuanya mendatangin yang galbay di Kreditfast. Karena apa? Kebanyakan orang menginformasikan gini, kalau saya punya pinjaman di Kreditfast, kemudian punya pinjaman di Kredivo, DC-nya baru datang. Kalau hanya Kreditfast sendiri aja, DC-nya nggak datang. Nah itulah perbedaannya teman-teman ya. Jadi walaupun saya bilang ada DC lapangannya, tapi tidak semua didatangin. Kemudian lanjut lagi ada Uatas dan juga Julo. Nah ini ada DC lapangannya teman-teman ya, jadi jangan kaget ya, Mbak ternyata DC lapangan. Memang ada, dari dulu itu ada DC lapangannya, hanya posisinya dia random, tidak semuanya didatangin DC, jadi jangan kaget. Dan rata-rata yang didatangin DC ini nggak banyak, hanya satu kali saja datang, besoknya tidak datang lagi. Berbeda dengan beberapa pinjol yang dibawa naungan dari Multifinance. Contohnya itu ada Atom yang pinjolnya terkenal juga dengan TikTok Paylater, kemudian Kredivo, kemudian HCI, Akulaku, Tunaiku, kartu kredit, dan juga pinjol-pinjol dari bank digital. Nah rata-rata ini pinjolnya bisa datang 3-4 kali ke rumah kita. Karena apa? Mereka pembiayaannya lumayan besar. Mereka pembiayaannya tidak hanya bergerak di bidang perpinjolan saja, tapi bergerak di bidang multifinance dan leasing. Sehingga DC-nya bisa merangkap menagih kalian yang galbay di pinjaman online ataupun merangkap yang galbay di pinjaman leasing. Sehingga DC yang saya sebutkan inilah bisa datang berkali-kali kecuali TikTok Paylater. Kalau TikTok Paylater dari Atom biasanya dia datang hanya sekali saja. Habis itu dia tidak datang, dan itu pun persebarannya hanya di wilayah Jabodetabek saja. Dan untuk yang lainnya seperti Kredivo, HCI, kartu kredit, Akulaku, terutama juga lagi Tunaiku, itu biasanya bisa datang beberapa kali. Cuman dari kesemua ini yang saya sarankan kepada kalian, kalau saat ini memang kalianlah bukan orang yang punya penghasilan tetap, orang yang memang mendapatkan musibah di PHK ataupun ibu rumah tangga single parents, apapun informasi yang saya sampaikan, kalau seandainya saat ini kalian belum bisa bayar, jangan dibayarkan dulu. Terserah itu mau masuk ke dalam slip OJK atau apapun. Karena hal terparah ketika kita galbay itu adalah hanya masuk ke dalam slip OJK. Selebihnya tidak ada. Ya, hanya mungkin teroran saja, tidak bisa melakukan pinjaman, dan tunggu saja setahun, 2 tahun, atau 3 tahun hutang itu akan hilang sendirinya. Terserah itu mau hilang dijual kepada pihak ketiga, atau mau di auto lunaskan atau dihapus bukukan, kita biarkan saja. Yang penting jalani hidup kalian untuk saat ini dulu. Jangan pernah berpikir untuk gaya lubang tutup lubang, karena apa? Itu semakin memperkaya dan memperkuat posisi pinjol. Ingat, sudah ada satu pinjol yang turun. Ini akibat dari kebanyakan orang Indonesia yang galbay. Apalagi sekarang ada sekitar 7 juta masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan, otomatis akan membuat orang yang galbay ini makin meningkat. Jadi di Indonesia bukan kalian saja yang galbay, banyak sekali yang galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.